Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tujuan dan manfaat CSR untuk perusahaan. Ini anggota kelompok kami, kelompok 9. Yang pertama adalah Cynthia Nur Anissa dengan NPM 174. Lalu ada Hanifah Mutiarani dengan NPM 231. Lalu ada saya sendiri, Raffi Casario dengan NPM 237. Lalu ada Muhammad Faisal dengan NPM 336. Slide pertama akan dibacakan oleh Hanifah. Silakan. Baik, terima kasih Raffi. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutiarani dengan NPM 22131. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian CSR. Jadi CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Selanjutnya, ada pengertian CSR menurut undang-undang. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada latar belakang. CSR ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR, perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. CSR ini merupakan kewajiban perusahaan untuk memiliki peran dan fungsi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayahnya. Dengan kata lain, CSR merupakan upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan CSR. Yang pertama adalah Social License Operate, lalu ada mengurangi resiko bisnis perusahaan, lalu ada melebarkan akses sumber daya, lalu ada melebarkan akses menuju pasar, lalu ada memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, lalu meningkatkan lingkungan kerja produktif, lalu yang terakhir menjaga nama dan citra perusahaan. Lalu di sini ada teori-teori CSR. Teori CSR ada tiga. Yang pertama adalah teori agensi. Perusahaan merupakan pertemuan antar pihak yang memiliki perusahaan dan manajemen. Konflik kepentingan dalam hubungan terkait agen ini akan mengakibatkan biaya keagenan atau agensi cost. Lalu ada teori stakeholder. Keberlanjutan dari perusahaan atau entitas tidak hanya peran pemilik kepentingan baik dari eksternal dan internal, berdasarkan latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap pemilik kepentingan. Lalu yang terakhir ada teori legitimasi. Sikap berpihak kepada orang atau kelompok tertentu yang memiliki kepekaan yang tinggi dari sisi fisik maupun non-fisik. Teori legitimasi memberikan pemikiran dasar bahwa legitimasi pemilik kepentingan pada perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Cynthia dengan NPM 174. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus perusahaan yang berhasil menjalankan program CSR ini. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant merupakan salah satu pabrik semen yang dimiliki oleh perusahaan multinasional Holcim. Pabrik ini terletak di Cilacap
Jawa Barat dan memiliki peran penting dalam industri semen di Indonesia. Motif perusahaan ini melaksanakan CSR ini untuk mengidentifikasi beberapa program pilihan bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial dan perusahaan. Perusahaan ini secara konsisten mengalokasikan lebih dari 1% dana perusahaan untuk kegiatan CSR. Bahkan saat kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian, seluruh kegiatan CSR yang dilakukan oleh Hakim Cilacap selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga tidak pernah tercatat melanggar regulasi dan mendapatkan sanksi terkait pelaksanaan CSR. Dan Hakim Cilacap selalu menjalankan berbagai program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar, seperti program Forum Komunikasi Masyarakat atau FKM dan Gerakan Orang Tua Asuh atau GOTA. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Baik, teman-teman, di sini terdapat analisis dari kasus yang tadi dijelaskan oleh Cynthia, yang mana kasus tersebut adalah PT Holcim Indonesia. Perlu diketahui juga, PT Holcim Indonesia itu termasuk kepada Holcim Group dan melakukan CSR. PT Holcim Indonesia TBK Pabrik Cilacap melakukan CSR ini terlekat atau sudah menjadi visi dan misi perusahaan tersebut untuk menjalankan CSR yang berusaha untuk menjadi pabrik semen terbesar dan memberikan sumbangan kuat dalam mewujudkan keselarasan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan demi terciptanya kondisi kehidupan yang sehat bagi masa depan. Kemudian, landasan-landasan PT Holcim Tbk Indonesia ini menjalankan CSR, yaitu mereka memperlakukan asas kebermanfaatan. Asas kebermanfaatan juga menjadi dasar penerapan CSR di PT Holcim Indonesia. Karena memandang bahwa dimanapun PT Holcim Indonesia, TBK berada, harus memiliki manfaat untuk masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jadi untuk teman-teman, perlu diketahui juga bahwa di seluruh Indonesia, jikalau terdapat ada PT Holcim Indonesia, di seluruh Indonesia, mereka itu menerapkan asas kebermanfaatan dan menjalankan CSR. Adapun sesuai dengan dasar hukumnya, dalam pasal 74 ayat 1 tahun 2007, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi dengan didorongnya dan adanya peraturan tersebut, mendukung faktor-faktor atau operasional berjalannya CSR yang dilakukan PT Holcim Indonesia. Tetapi berdasarkan analisis kami, PT CSR Indonesia ini bukan hanya bergerak di lingkungan saja, tetapi bergerak di pembangunan infrastruktur desa, pemberian beasiswa, pendirian pusat daya untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kemudian, di beberapa daerah juga perlu diketahui juga oleh teman-teman, hasil analisis kami memberikan fakta-fakta bahwa PT CSR ini terdapat beberapa kekurangan di beberapa daerah seperti terjadinya penurunan debit air desa, sejumlah nelayan mengalami penurunan pendapatan dan beberapa petani. Tetapi di banyak wilayah, PT CSR ini dianggap berhasil menerapkan konsep CSR yang dilakukan PT Holcim Indonesia karena bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat juga dan keahlian masyarakat setempat juga. Next. Lalu di sini ada kesimpulannya. CSR merupakan aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa setiap PT memang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun kewajiban pelaksanaan CSR ini diberlakukan bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha dan atau berkaitan dengan sumber daya alam yang jika tidak dilaksanakan, maka PT yang bersangkutan dikenai sanksi. Maka perlu diketahui juga teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap PT yang bergerak di lingkungan hidup harus melakukan CSR. Jikalau tidak, perusahaan-perusahaan tersebut, setiap PT-PT tersebut itu bakal dikenakan sanksi. Tetapi bukan berarti maksud PT-PT yang tidak bergerak di lingkungan hidup juga
tidak melakukan CSR, tidak harus semestinya melakukan CSR. Perlu diketahui juga semua PT juga alangkah bagusnya melakukan CSR karena berdampak pada kesejahteraan ekonomi atau masyarakat sekitar tentang PT tersebut. Lalu bagi PT tersebut terdapat beberapa manfaat, yaitu mendapatkan income atau kepercayaan dari masyarakat, kemudian dapat mendapatkan relasi sesuai dengan tadi teori agensi, teori stakeholder yang dijelaskan oleh teman saya. Kemudian menciptakan hubungan PT yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai dan budaya masyarakat setempat. Terima kasih. Untuk selebihnya saya lebihkan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.